Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, kita lanjutkan kembali kuliah kita ya. Kita masih di persamaan diferensial biasa dan di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang persamaan diferensial biasa orde 2 linear dengan koefisien konstan yang sifatnya homogen ya. Dan kita sudah dapatkan beberapa bentuk solusi berdasarkan akar-akar dari persamaan kuadrat yang diperoleh dari persamaan diferensialnya ya. Nah, kemudian kita memberikan kemarin contoh aplikasi persamaan diferensial tersebut dalam kasus osilasi ya, osilasi sederhana seperti ini. Dan kita dapatkan bentuk solusi umumnya dia merupakan um, fungsi kosinus ya. Artinya fungsi ini membuat si massa ini itu dia berosilasi dengan mengikuti fungsi sinus atau fungsi kosinus atau kombinasi dari keduanya ya. Nah, kita ambil sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita ambil contoh yang lain, contoh kasus yang lain. Kita misalkan kita punya osilasi, juga gerak osilasi, tapi dia ada faktor redamannya ya. Kalau yang mengambil kuliah mekanika dasar dengan eh, kelas saya sebelumnya, di situ sempat dibahas tentang osilasi teredam ya. Jadi kita punya massa di sini dia berosilasi ya. Nah, tapi dia punya gaya redaman. Nah, misalkan dia punya gaya gesek pada permukaan bidang ini ya. Misalkan saja gaya geseknya kita ambil sebagai minus L dikali dengan V ya. Di mana L itu adalah koefisien geseknya ya. Koefisien gesek yang menjamin ruas kiri dan ruas kanan itu memiliki dimensi yang sama. Kemudian V ini adalah kecepatan. Jadi dia bergantung gaya geseknya bergantung kecepatan dari si massanya. Semakin besar kecepatannya, maka semakin besar pula gaya geseknya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan Newton ya, maka akan ada suku tambahan pada sigma F-nya ya. Kita punya sigma F itu sama dengan mx double dot ya. Maka gaya-gaya yang bekerja selain gaya pegas yaitu minus kx, kita punya gaya gesek ya, yaitu minus LV atau minus LX dot ya. Sama dengan mx double dot. Sehingga kalau kita kumpulkan semuanya ke ruas kanan, kemudian kita bagi dengan m ya, maka kita akan punya persamaan kuadrat, persamaan diferensial orde 2 ya. Kita akan punya persamaannya x double dot ditambah L per M x dot ditambah dengan K per M X. Ini sama dengan 0 ya. Kemudian kalau kita ambil omega kuadrat itu sama dengan K per M, kemudian kita ambil suatu konstanta yang lain B itu sama dengan L per 2M, maka persamaan diferensialnya akan menjadi X double dot ditambah 2BX dot ditambah ditambah omega kuadrat ya. Omega kuadrat X sama dengan 0 ya. Nah, di mana kalau di mekanika kita kenal omega ini dia menentukan frekuensi dari frekuensi dari osilasi atau dia merupakan kecepatan sudut dari osilasi. Dia merupakan faktor osilasinya ya, faktor yang menyebabkan si massa ini dia berosilasi, sedangkan B di sini adalah faktor redamannya ya, yang membuat dia menjadi teredam. Nah, sehingga kalau kita cari solusi dari persamaan diferensial ini, kita bisa gunakan metode yang sudah kita pelajari ya, dengan mendefinisikan operator D ya. Nah, kemudian kalau kita bentuk dia menjadi persamaan kuadrat, maka persamaannya akan menjadi D kuadrat ditambah 2BD ditambah dengan omega kuadrat X itu sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita faktorkan suku yang ada dalam kurung, kita akan dapatkan nanti D plus ditambah dengan A plus dikali dengan D ditambah dengan A minus X itu sama dengan 0. Nah, sehingga kita akan dapatkan nanti solusi dari D-nya ya. Dari solusi D-nya
solusi akar-akar untuk D-nya, kita akan dapatkan nilai dari A plus dan A minus ya. Di mana A plus minus ini bisa kalian hitung sendiri ya. Saya tidak usah tuliskan secara eksplisit. Dengan rumus ABC dengan mudah akan dapatkan solusi D-nya sehingga didapatkan A plus minusnya ya. Itu akan sama dengan minus B, sama dengan B plus minus akar B kuadrat dikurang omega kuadrat ya. Jadi kita bisa lihat di sini solusi dari A plus minusnya. Di sini nilai diskriminannya bisa memiliki 3 nilai ya, sebagaimana yang kita sudah jabarkan di pertemuan sebelumnya, di mana diskriminannya dia bisa saja bernilai lebih dari 0, dia bisa saja kurang dari 0, dan dia bisa saja sama dengan 0. Sehingga nilai diskriminan yang ada di bawah akar ini itu menentukan bagaimana bentuk osilasi dari massa ini ya. Bagaimana ketika faktor redamannya lebih besar, B-nya lebih besar, bagaimana ketika omeganya lebih besar, atau bagaimana ketika keduanya itu sama besar ya. Jadi ketika B-nya besar faktor redamannya, maka tentunya ini akan positif ya. Kalau dia faktor omeganya lebih besar, maka dia akan negatif. Kalau dia sama, dia akan sama dengan 0. Sehingga dari nilai A plus minusnya atau nilai dari diskriminannya, di mana diskriminannya itu sama dengan B kuadrat dikurang omega kuadrat, itu akan memunculkan 3 buah nilai yang mungkin ya. Kalau dia lebih besar daripada 0, kemudian kalau dia sama dengan 0, kemudian kalau dia kurang dari 0. Nah, kalau dia lebih besar daripada 0, artinya faktor B-nya itu lebih besar atau faktor redamannya lebih besar. Maka ini biasa disebut di mekanika sebagai osilasi yang over damping ya. Di mana solusinya itu adalah XT sama dengan A E minus A plus T ditambah B E pangkat minus A minus T ya. Nah, kalau kita lihat di sini karena dia tidak ada fungsi kosinus, artinya osilasinya itu dia dia tidak berosilasi ya. Sebelum dia sempat berosilasi dia langsung meluruh, artinya dia langsung teredam. Kalau kita kalau misalkan tanpa redaman kan kita punya bentuk bentuk osilasi kira-kira seperti ini ya, misalkan seperti ini ya. Jadi amplitudenya akan konstan sampai T menuju tak hingga ini untuk osilasi tanpa redaman ya. Nah, kalau dia overdamping, artinya dia lebih besar daripada 0, faktor redamannya lebih besar, maka bentuk osilasinya dia tidak sempat untuk berosilasi. Jadi langsung meluruh, karena di sini kalau kita lihat persamaannya, kita analisis di sini, ada faktor eksponensial minus di sini ya. Eksponensial negatif, artinya dia langsung meluruh secara eksponensial. Jadi kira-kira bentuk plotnya dia itu akan langsung meluruh seperti ini ya, tanpa sempat berosilasi. Kemudian yang kedua, ketika dia sama dengan 0, ini biasa disebut sebagai critically damping. Ini solusinya seperti yang kita sudah dapatkan di pertemuan sebelumnya, itu bentuknya adalah A ditambah dengan BT dikali dengan E berpangkat minus AT ya. Nah, kalau bentuk solusi seperti ini, dia sempat akan berosilasi, namun karena ada faktor eksponensial negatif di sini, akhirnya dia akan meluruh ya. Jadi kira-kira bentuk osilasinya, dia sempat ingin berosilasi, namun karena ada faktor redaman, sehingga dia belum sempat ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan, dia sempat melewati garis titik normalnya ya, titik normalnya. Kalau yang ini, misalkan ini kita tarik ya, ini kita tarik misalkan titik normalnya di sini ya, titik nolnya. Ini kalau kita tarik, yang overdamping dia tidak sempat melewati titik nolnya ya, sampai dia akan berhenti ya di T menuju tak hingga. Sedangkan untuk yang critical damping, ketika dia ditarik, dia sempat melewati, tapi dia tidak sempat kembali ke posisi semula. Ya, itu yang dimaksud critical damping. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya yang disebut sebagai under damping ya, atau biasa juga disebut oscillatory damping.
Kalau di mekanika kita menyebutkannya under damping. Artinya faktor osilasinya itu lebih besar ya. Ini omeganya lebih besar daripada B. Sehingga kita punya solusinya itu sama dengan AE pangkat minus BT cos beta T. Cos beta T. Di mana beta itu sama dengan akar omega kuadrat dikurang B kuadrat ya. Nah, kita lihat di sini solusinya itu masih ada fungsi kosinus, artinya dia sempat berosilasi tapi dia punya faktor redaman eksponensial seperti ini. Sehingga kalau kita plot maka dia osilasinya itu dia seperti ini ya. Jadi dia sempat berosilasi tapi dia teredam ya. Seperti ini, ya. Jadi dia tetap berosilasi sampai menuju tak hingga, tapi amplitudenya akan semakin kecil ya, karena ada faktor eksponensial negatif di sini. Jadi kalau kita bisa bayangkan gerak osilasinya, dia tetap bergerak osilasi, tapi semakin lama amplitudenya itu semakin kecil. Ya. Nah itu yang disebut sebagai underdamping. Jadi solusi persamaan gerak yang kita dapatkan di mekanika dasar itu diperoleh dengan cara menyelesaikan persamaan diferensialnya ya, dengan cara yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Dimana kalau kita lihat di sini salah satu aplikasinya, masing-masing kasus dengan diskriminan yang berbeda dari solusi A plus minusnya ya. Nah, dia akan memberikan bentuk osilasi yang berbeda ya. Ada yang langsung meluruh, ada yang sempat ingin berosilasi tapi kemudian meluruh, dan ada yang berosilasi tapi meluruh sehingga amplitudenya semakin lama semakin kecil ya. Nah, itu salah satu lagi contoh aplikasi dari persamaan diferensial homogen yang sebelumnya kita pelajari ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke jenis yang kedua dari PDB orde 2 ya, persamaan diferensial orde 2. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang PDB orde 2 yang sifatnya homogen ya. Nah, kita akan pelajari selanjutnya adalah bagaimana jika persamaan diferensialnya itu dia sifatnya non homogen. Artinya suku di ruas kanan itu dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi persamaan diferensial selanjutnya yang akan kita pelajari, saya batasi dulu ya. Kita punya PDB orde 2 ya. Sifatnya masih linear ya. Kemudian dengan koefisien konstan tetap. Tapi sifatnya non homogen ya. Nah, sehingga kalau kita ingat kembali bentuk umum dari persamaan diferensialnya, kita punya di sini A2Y double aksen ya. Kemudian ditambah A1Y aksen, kemudian ditambah A0Y ya. Ini sama dengan BX ya. Di mana A2 di sini itu dia tidak 0 ya. Kemudian A1, A2, A1 dan A0 ya, atau AI-nya itu dia konstan ya. Di mana I di sini adalah 0, 1, 2. Kemudian BX-nya itu dia tidak sama dengan 0 ya. Yang membedakan di sini ya antara yang homogen dan yang tidak homogen adalah BX-nya, di mana BX-nya di sini dia tidak sama dengan 0. Dia tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial ini? Nah, metodenya sebenarnya sama ya, di awal sama, cuma dalam menemukan solusinya itu ada agak sedikit berbeda. Jadi sama kita definisikan
suatu operator ya. Jadi tetap kita definisikan operator diferensial. Misalkan D sama ya, di mana D itu adalah ddx. Nah, sehingga persamaan di atas itu akan menjadi A2 D kuadrat ditambah A1 D ditambah A0 Y itu sama dengan dx ya. Seperti ini. Nah, di mana suku yang ada di dalam kurung di sini bisa kita faktorkan untuk mendapatkan A plus dan A minusnya ya. Maka kita akan dapatkan D plus A positif D ditambah dengan A minus Y sama dengan BX. Nah, seperti ini. Nah, sehingga dari persamaan ini, dari faktorisasi ini, kita kembali bisa membentuk dua buah persamaan diferensial ya. Sebagaimana yang kita lakukan di persamaan diferensial yang homogen, maka kita bisa misalkan kita punya fungsi Vx, di mana Vx itu sama dengan D ditambah dengan A minus Y, ya. Kemudian sehingga yang ini itu sama dengan V ya. Berarti kita punya persamaan yang kedua, kita punya D plus ditambah dengan A plus dari V itu sama dengan Bx. Ya. Nah, sebelumnya di persamaan yang sifatnya homogen, persamaan yang kedua ini itu dia sama dengan 0 ya. Sehingga dengan mudah kita bisa melakukan separasi variabel untuk mendapatkan solusi dari V-nya ya. Nah, tapi untuk kasus ini itu tidak dapat dilakukan ya. Sehingga kita tetap harus menggunakan faktor integrasi karena suku di Roscarnya tidak sama dengan. Jadi kita dua-duanya itu kita menggunakan faktor integrasi untuk mendapatkan solusi. Jadi kita cari solusi V-nya, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan pertama, kemudian kita dapatkan solusi Y-nya ya. Jadi sama dari satu persamaan PDB ya. Jadi satu persamaan PDB itu menjadi order 2 ya. Menjadi 2 PDB order 1. Atau bisa kita tuliskan yang pertama kita punya V aksen ya, kita punya V aksen ditambah A plus V itu sama dengan B ya dari persamaan yang ini. Kemudian yang kedua kita punya Y aksen ditambah A minus Y itu sama dengan V. Nah, kedua-duanya itu harus diselesaikan dengan faktor integrasi. Bisa diselesaikan dengan faktor integrasi. Jadi metodenya sama, cuma sedikit lebih rumit dari yang sebelumnya. Nah, sehingga kita mulai dengan menyelesaikan persamaan satu dulu. Dari persamaan satu kita selesaikan V aksen ditambah dengan A plus V sama dengan B. Dengan faktor integrasi, kita kalikan dengan faktor integrasinya ya. Faktor integrasinya saya kira ini mudah ya. Ini adalah P-nya ya. Kemudian faktor integrasi itu sama dengan E berpangkat integral PDX ya. Sehingga kita akan dapat dengan langsung tuliskan saja di sini ya. Tidak perlu saya jabarkan lagi karena sudah sering kita lakukan. Faktor integrasinya adalah E berpangkat A plus X ya. E berpangkat integral PDX. P-nya adalah A plus. Nah, sehingga sekarang kita dapatkan persamaannya ini menjadi E A plus X V aksen ditambah E berpangkat A plus X V ini sama dengan B dikali dengan E berpangkat A plus X. Nah, kemudian suku yang di ruas kiri bisa disederhanakan menjadi turunan total dua buah fungsi D dx dari faktor integrasinya E pangkat A plus X dikali dengan variabel terikatnya. Sama dengan B E pangkat A plus X. Kemudian dx-nya kita pindahkan ke ruas kanan, kemudian kita integralkan ya. Maka kita akan dapatkan, atau saya tuliskan saja di sini, E X sorry, ini bukan, ini positif sini ya.
Di sini E pangkat A plus X. E berarti di sini maka persamaannya akan menjadi E plus X V ini akan sama dengan, atau saya tuliskan saja ya supaya tidak membingungkan. Ini D, kemudian di sini B E pangkat A plus X dx ya. Kemudian kita integralkan, maka kita akan dapatkan di sini menjadi E pangkat A plus X V ini sama dengan konstanta ya ditambah dengan integral dari B E pangkat A plus X dx. Nah, kita belum bisa integralkan karena kita belum tahu bentuk eksplisit dari B-nya ya. Jadi kita dapatkan solusi untuk V-nya sekarang berarti apa ya? V-nya Px-nya itu sama dengan C1 dikali dengan E pangkat minus A plus X ditambah dengan E pangkat minus A plus X integral B E pangkat A plus X dx ya. Jadi E pangkat A plus X-nya pindah ke ruas kanan. Nah, ini solusi untuk ini. Kemudian solusi V-nya ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua ya untuk mencari solusi Y-nya. Maka kita akan punya dari persamaan 2 berarti Y aksen ditambah dengan A minus Y itu sama dengan Vx. C1 E berpangkat minus A plus X ditambah E pangkat minus A plus X integral B E pangkat A plus X dx. Nah, kemudian persamaan ini kita selesaikan lagi dengan faktor integrasi ya. Dengan cara kita kalikan kedua ruas dengan faktor integrasinya. Nah, ini dengan mudah bisa kalian dapatkan ya, bahwa faktor integrasinya adalah E berpangkat A minus X. Nah, sehingga sekarang persamaan diferensialnya itu menjadi E pangkat A minus X di aksen ditambah E A minus X A minus Y. Kemudian ini sama dengan di sini berarti menjadi C1 E berpangkat A minus dikurang A plus X ya. Ini dikali ini kan berarti kita jumlahkan pangkat eksponensial. Ini kemudian ditambah di sini juga sama berarti E berpangkat A minus dikurang A plus ya, X integral B E pangkat A plus X dx. Kemudian sama dengan yang di atas, suku ruas kiri bisa kita sederhanakan menjadi turunan total dari faktor integrasinya E pangkat minus X Y. Nah, ini sama dengan suku yang ini ya. Berarti kita punya C1 E pangkat A minus dikurang A plus X ditambah E pangkat A minus dikurang A plus X integral B E pangkat A plus X dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas ya. Kalau di X-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya, maka saya langsung saja tuliskan di sini ini menjadi D, kemudian ini menjadi ada dx di sini ya. Kemudian kita integralkan kedua ruas ya. Terhadap ruas kiri berarti kita akan dapatkan di sini E pangkat A minus X Y ini sama dengan suku yang ada dalam kurung siku kita integralkan terhadap dx ya. Maka kita akan dapatkan tentunya akan ditambah suatu konstanta yang baru C2 ya, konstanta integrasi, kemudian ditambah dengan integral dari C1 E pangkat A minus dikurang A plus X berarti C1 dikali dengan seper dari koefisien di depan X ya, berarti C1 per A minus dikurang A plus dikali dengan E pangkat A minus dikurang A plus X. Kemudian ditambah integral dari ini ya. Ini saya tuliskan saja karena kita belum bisa kerjakan dia karena B-nya belum diketahui. Maka integral dari E pangkat A minus dikurang A plus X integral B E A plus X dx. Ini kasih dalam kurung ya supaya dia tidak dx seperti ini.
Nah, sehingga sekarang kita punya solusinya. Kita punya bentuk solusinya, kita pindahkan A minus X yang ke ruas kanan, maka kita punya Y sama dengan C2 dikali dengan E berpangkat minus A minus X ditambah dengan, nah ini karena dia merupakan konstanta semua ya, C1 A minus dan A plus, itu nilainya merupakan nilai yang bukan merupakan satu fungsi, tapi dia konstan, maka kita bisa nyatakan dalam konstanta yang baru, sebut saja C1 aksen ya. Berarti suku yang ini itu adalah C1 aksen. Kemudian dikali dengan E berpangkat A minus dikurang A plus dikali dengan E pangkat A minus X ya. Berarti A minusnya tercancel. Pangkat A minusnya. Berarti tinggal menyisakan E berpangkat minus A plus X saja ya. Jadi yang suku yang ini dibagi dengan suku yang ini, maka suku A minusnya akan tercancel. Kemudian ditambah dengan di sini E pangkat A minus X ya. Integral E berpangkat A minus dikurang A plus X. Kemudian integral B E pangkat A plus X dx. dx. Nah, seperti ini. Nah, inilah bentuk solusi umum dari persamaan diferensial orde 2 linear dengan koefisien konstan tapi sifatnya non homogen. Nah, sekarang perhatikan kalau kita coba cermati ya suku-suku dalam solusinya, kita bisa melihat di sini bahwa suku pertama dan suku kedua itu sama dengan solusi homogen pada persamaan diferensial order 2 yang sifatnya eh, homogen ya. Sebentar, kalau kita lihat di sini solusi umum dari persamaan diferensial homogen, sebentar. Nah, ini ya. Solusi umum dari PDB orde 2 dengan koefisien konstan homogen itu bentuknya seperti ini. Artinya kalau kita perhatikan di bawah, solusi yang kita punya itu terdiri dari solusi homogen ya. Yang ini adalah solusi homogennya. Bagian ini adalah solusi homogennya. Solusi jika persamaannya itu dia homogen, artinya ketika Bx sama dengan 0. Dan suku tambahannya, inilah suku yang disebabkan oleh adanya ketidakhomogenan dari persamaan diferensial. Biasanya disebut sebagai solusi partikular. Solusi partikular. Jadi, dari solusi dari persamaan diferensial yang non homogen, persamaan diferensial orde 2 yang non homogen, solusi umumnya itu terdiri dari solusi homogen ketika Bx sama dengan 0 ditambah dengan solusi partikular ya, di mana solusi ini itu akibat adanya suku di ruas kanan yang tidak sama dengan ya. Ini biasa kita sebut sebagai YP ya. Ini biasa disebut sebagai YA. Sehingga solusi dari PDB yang tidak homogen itu bisa kita tuliskan secara ringkas seperti ini. Jadi X, ini solusi persamaan yang tidak homogen, itu sama dengan solusi homogennya ditambah dengan solusi partikularnya. Ya, seperti ini. Ini merupakan solusi PDB orde 2 non homogen ya. Saya tidak perlu tuliskan sifat linear dan dia sifatnya linear dan koefisien konstan, di mana dia merupakan solusi homogen ditambah dengan solusi dari bagian tidak homogennya atau biasa disebut solusi partikular. Ya, seperti itu. Jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya ketika kita punya problem persamaan diferensial biasa yang tidak homogen, kita bisa langsung mendapatkan bagian solusi homogennya. Kita misalkan saja ini sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bentuk solusi homogennya. Kemudian selanjutnya tinggal kita cari bagaimana bentuk solusi partikularnya. Ya.
Nah, kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Misalkan kita punya persamaan diferensial, misalkan Y double aksen dikurang 6Y ditambah 9Y. Ini sama dengan misalkan 8E berpangkat X. Ya. Jadi dia tidak homogen karena ruas kanannya itu dia tidak sama dengan 0. Ya. Nah, dengan mudah ini kita bisa faktorkan. Ya, atau kita bisa ubah dulu dia ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Kita punya D kuadrat dikurang 6D ditambah 9Y ini sama dengan 8E pangkat X. Atau kalau kita faktorisasi, maka ini dia akan menghasilkan akar-akar yang kembar ya. Ini akan didapatkan D dikurang 3 D dikurang 3Y ini sama dengan 8E pangkat X ya. Nah, kita coba selesaikan dulu ya, tanpa menebak solusi homogennya. Nanti akan dicocokkan apakah dia benar solusinya nanti itu merupakan gabungan antara solusi homogen dan solusi partikularnya ya. Kalau kita kerjakan dengan cara yang di atas, maka kita akan punya dua buah persamaan ya. Yang pertama kita punya D dikurang 3Y sama dengan V. Kemudian persamaan yang kedua, kita punya D dikurang 3V itu sama dengan 8E pangkat X. Maka kita selesaikan dulu ini untuk mendapatkan solusi V-nya. Berarti kita akan punya di sini persamaannya adalah V aksen dikurang 3V itu sama dengan 8E pangkat X. Nah, kemudian kita kalikan dengan faktor integrasinya. Faktor integrasinya adalah E berpangkat integral PDX. P-nya adalah minus 3 ya. Berarti faktor integrasinya adalah E pangkat minus 3X. Maka persamaannya menjadi E pangkat minus 3X V aksen dikurang 3V E pangkat minus 3X. Ini sama dengan 8 E pangkat dikurang saja ya. X dikurang 3X berarti minus 2X. Kemudian suku ruas kiri kita bisa nyatakan dalam bentuk turunan total ddx dari E pangkat minus 3X V sama dengan 8 E pangkat minus 2X. Kemudian kedua ruas kita integralkan, kita akan dapatkan solusi V-nya, atau kita tuliskan dulu E pangkat minus 3X V itu sama dengan integral 8 E pangkat minus 2X dx ya. Ini sama dengan integralnya ini berarti 1/-2 ya. 1/-2 kali 8 berarti minus 4 E pangkat minus 2X ditambah dengan C1. Artinya solusi V-nya sama dengan minus 4E pangkat minus 2X dikali dengan E pangkat positif 3X ya. Berarti sama dengan minus 4E pangkat X ditambah dengan C1 E pangkat 3X. Nah, ini solusi V-nya. Kemudian solusi V-nya kita masukkan ke dalam persamaan 1 ya. Berarti kita punya dari persamaan yang kedua kita punya Y aksen dikurang 3Y itu sama dengan minus 4E pangkat X ditambah C1 E pangkat 3X. Kita kalikan dengan faktor integrasinya. Berarti kita kalikan dengan E pangkat minus 3X. Maka ini menjadi E pangkat minus 3X Y aksen dikurang 3Y E pangkat minus 3X sama dengan minus 4. Pangkatnya tinggal dikurangkan ya. 4 berarti E pangkat minus 2X. Kemudian ditambah dengan C1 ya. C1 seperti itu. Karena ini pangkatnya habis ya. E pangkat 3X dikali E pangkat minus 3X sama dengan 1. Nah, suku ruas kiri bisa dinyatakan dalam bentuk diferensial total dari E pangkat minus 3X Y aksen. Ini sama dengan minus 4E pangkat minus 2X ditambah C1. Ini kalau kita integralkan kedua ruas, maka kita akan dapatkan di sini, di sini bukan di aksen ya, tapi yes. E pangkat minus 3XY sama dengan minus 4E minus 2X ditambah C1. Ini ada D di sini. Ini ada DX. Kemudian kita integralkan kedua ruas, maka akan didapatkan di sini E pangkat minus 3XY ini sama dengan
2E pangkat minus 2X ditambah C1X ditambah dengan C2 ya. Atau Y-nya solusinya itu sama dengan di sini menjadi saya pindahkan saja C1-nya ke depan ya. C1X E berpangkat 3X ditambah dengan C2 E berpangkat 3X kemudian ditambah dengan 2E pangkat minus 2X tambah 3X. Nah, inilah bentuk solusinya. Nanti kita akan lihat apakah ini sesuai dengan hipotesis kita di atas, apakah solusinya itu merupakan gabungan dari solusi homogen dan solusi partikularnya. Jadi seharusnya dua suku awal ini merupakan solusi homogennya dan ini adalah solusi partikularnya. Baik, kita lanjutkan di sesi selanjutnya ya.